Masalah keluarga dapat mempengaruhi psikologi dan merusak hubungan antara satu sama lain. Meski wajar terjadi, masalah keluarga haruslah segera diselesaikan sesegera mungkin. Jika tidak, konflik yang terjadi dapat berpengaruh buruk terhadap kondisi psikologis dan merusak hubungan anggota keluarga. Simak perbincangan seputar keluarga dalam Pelangi Kasih hanya di 92,5 Maestro FM. 92,5 Maestro FM, House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Kita ketemu kembali ya di program Pelangi Kasih, mengawali hari yang baru dan juga minggu yang baru. Dan tentunya bersama rekan-rekan dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung. Bagi Sobat Maestro yang ada pertanyaan ataupun juga ada topik-topik yang ingin kami diskusikan bersama, silakan Anda bisa SMS atau WhatsApp di 081 321 000925. Sobat Maestro juga bisa mendengarkan siaran kami langsung di Maestro Radio Bandung YouTube channel ya. Kalau misalkan Anda kesulitan juga untuk mendapatkan link streaming, Anda bisa masuk ke Instagramnya Radio Maestro. Di situ ada link bio-nya ya. Jadi di bio-nya Radio Maestro nanti ada link yang bisa langsung Anda klik dan Anda bisa terhubung langsung dengan streaming Radio Maestro. Saya sudah bersama Ibu Sarah, salah satu konselor dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung. Apa kabar Bu Sarah? Baik, Mas Ari, puji Tuhan. Bagaimana Mas Ari hari ini? Puji Tuhan ya, sama-sama habis healing ya. Harusnya lebih segar ya. Oke, ini tema ini yang diangkat Ibu Sarah hari ini tuh lumayan klasik sih Bu ya. Emang ada yang lebih penting dari uang Bu? Nah itu dia. Kayaknya gak ada yang lebih penting dari uang deh Bu. Setuju Mas Ari ya. Karena kita hidup itu perlu uang. Betul. Gitu kan. Nah jadi bagaimana dong menyikapinya kalau begitu ya. Hari ini sengaja saya pengen kita sharing, kita ngobrol bareng mengenai more precious than money gitu ya. Apa sih sesuatu yang lebih berharga dari uang? Yeah. Padahal kita tahu kita tuh sangat-sangat butuh uang. Apapun harus dibayar dengan uang gitu ya. Kenapa ini menjadi penting? Terakhir ini saya agak tergerak ya dengan beberapa kasus orang yang mengakhiri hidupnya karena pinjol, kemudian karena mengalami kesulitan secara ekonomi sehingga mereka harus mengakhiri hidupnya. Apakah memang sampai seperti itu untuk menyelesaikan masalah keuangan? Nah, lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati, kan begitu ya? Betul, iya, betul. Makanya kita perlu tahu posisi uang itu seperti apa dalam hidup kita. Gitu Mas Ari. Iya. Nah, jadi mungkin hari-hari ini Sobat Maestro sedang dalam kondisi seperti ini. Nah, ini bukan kebetulan ya, kita akan berdiskusi. Emang ada yang lebih penting dari uang begitu ya? Segala-galanya pakai uang ya, tapi nggak ada. Uang bukan segala-galanya, tapi nggak ada uang juga mematikan. Pusing dan setengah mati rasanya. Oke, silakan Ibu Sarah. Oke, oleh karena itu saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan. Apa yang Sobat Maestro rasakan kalau hari ini, kalau saat mendengar siaran ini kita tidak punya uang? Kira-kira kita bisa bilang, aduh gue bahagia, aduh aku bersyukur hari ini gak punya uang. Atau yang Sobat Maestro rasakan, aduh kira pusing gue, buat bayar uang sekolah anak gak ada, aduh stres gue, ini cicilan rumah belum dibayar. Aduh, pokoknya semua aduh yang kita rasakan. Kita sedih, kita pusing, kita merasa ditinggalkan Tuhan, masih baru merasa ditinggalkan Tuhan. Atau ada orang yang udah ngerasa, duh Tuhan tuh kayaknya udah gak peduli nih sama gua. Sampai Tuhan izinkan hari ini aku gak punya uang. Gitu ya. Betul, betul. Saya nggak tahu kondisi Sobat Maestro hari ini seperti apa. Tapi kalau kita sedang dalam kondisi stres, marah, kecewa, takut, bingung karena kita nggak punya uang, yuk kita hari ini menenangkan diri, kita coba melihat dari perspektif yang berbeda. Ya sekali lagi, karena memang manusia hidup membutuhkan uang. Saya ingin mulai dengan sebuah cerita. Satu kali di kamp konsentrasi di Jerman pada waktu itu, setelah kekuasaannya Hitler berakhir dan ada banyak anak-anak
anak-anak yang korban perang pada waktu itu. Dan anak-anak ini ditampung di sebuah rumah pemulihan. Dan yang merawat mereka itu bingung. Karena anak-anak ini nggak pernah bisa tidur, jadi selalu gelisah. Udah diganti tempat tidurnya lebih nyaman, bantalnya enak, tapi anak-anak ini cenderung gelisah gitu ya. Mereka tahu anak-anak ini trauma. Ternyata sampai satu kali kedapatan satu anak yang bisa tidur ketika mereka pegang bakpao. Nah, jadi akhirnya setiap malam selama mereka belum pulih, setiap mereka akan tidur, mereka di tangannya ditaruh bakpao. Bukan untuk dimakan karena mereka sudah sikat gigi, tapi itu membuat mereka nyenyak. Apa yang dipelajari dari kisah ini? Bahwa mereka itu sangat ketakutan kalau besok pagi bangun, mereka tidak punya sesuatu yang bisa mereka makan. Jadi akhirnya mereka menemukan bahwa betul manusia itu akan merasa nyaman kalau ada sesuatu yang masih bisa dia pegang. Nah, sama termasuk saya, mungkin termasuk Mas Ari gitu ya. Betul. Kalau di tangan kita misalnya ada 100.000 saja, kita akan merasa nyaman dan kita bisa berpikir lumayan buat hidup gue 2 hari masih ada atau buat sehari. Tapi kalau ketika di tangan saya nggak ada sesuatu, maka kita akan merasa takut gitu ya, merasa nggak ada sebuah pegangan, dan itu natures gitu ya. Jadi jangan Bapak Ibu Sobat Maestro merasa bersalah, loh gue ini kok kayak nggak punya iman hidupnya gitu ya, harus selalu ada yang gue pegang. Itu naturesnya manusia. Nah, tapi kita tidak bisa selalu beranggapan bahwa kalau aku nggak pegang uang, aku harus stres. Nah, ini yang kita perlu pikirkan, bahwa ada banyak hal yang kita harus lihat dari sisi yang berbeda. Yang pertama, ya, saya senang dengan Lukas 12 ayat 48 berkata begini, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi, ini adalah sebuah kebenaran firman Tuhan buat kita semua, bahwa apa yang Tuhan beri kepada kita, itu akan menjadi sebuah pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan. Nah, kita akan belajar mengevaluasi bagaimana cara kita menempatkan uang, dan bagaimana cara kita mengelola uang itu sendiri, sehingga tidak terjadi kebocoran. Dan akhirnya yang terjadi sekarang ini cukup banyak orang tutup lubang gitu ya, dari kartu kredit yang satu pindah ke kartu kredit yang lain gitu kan, pinjaman yang satu pinjaman yang lain, sehingga pada akhirnya pada satu titik dia nggak bisa lagi menutup karena lubangnya sudah terlalu besar. Nah, yang akhirnya membuat kita kehilangan segala sesuatunya. Nah, makanya di sini dibilang belajar bertanggung jawab dengan uang yang kita percayakan. Apa yang masih perlu kita perbaiki? Bagaimana posisi uang itu dalam hidup kita ya? Itu yang pertama. Nah, makanya sesuatu yang menarik yang Amsal selalu bilang adalah begini. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Nah, jadi ada satu kata yang saya pelajari mengenai uang, itu adalah rasa cukup. Bagaimana kita bisa menikmati berapapun uang yang dipercayakan kepada kita di setiap hari. Ya, karena seringkali kita jatuh ketika kita merasa tidak cukup, dan manusia itu cenderung tidak pernah merasa cukup. Ada banyak orang bilang, ada satu pepatah dia bilang gini, kalau Tuhan memberkati engkau lebih, bukan gaya hidupmu yang naik, tapi apa katanya? Cara memberimu yang naik. Tapi yang terjadi adalah secara saya juga belajar, saya juga beberapa kali ngalamin bocor, ya, karena apa? Karena saya itu pengen meningkatkan style hidup gitu loh. Ya, saya pengen, saya kalau cuman pakai handphonenya cuman Huawei, aduh kayaknya kurang gengsi gitu ya. Apalagi Oppo, aduh malu, temen saya udah pakai udah pakai iPhone ya. Kira-kira dong ya, udah pakai iPhone 6 naik, iPhone 9, iPhone 9, 11, 12, 13. Sekarang sudah iPhone berapa? Udah 15, Bu. Kita sadar, 15 gitu. Tanpa kita sadari, kita tuh terjerat di dalamnya, yang membuat kita merasa bahwa itu kita perlu.
Karena kita merasa bahwa harga diri kita, penampilan kita itu menentukan orang lain menghargai kita. Nah, makanya Amsal bilang rasa cukup. Nah, ya, jadi uang itu penting. Tapi yang Tuhan mau adalah di 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi uang itu penting. Yang nggak boleh adalah cinta akan uang. Jadi difference ya. Saya nggak bilang bahwa uang tidak penting. Uang itu penting, tapi bukan segalanya. Nah, yang Tuhan mau adalah kita tidak cinta akan uang. Nah, ini ada sebuah cerita yang menarik nih Sobat Maestro ya. Nanti boleh Google kalau pengen tahu lebih banyak. Ada seorang dari Amerika, seorang wanita namanya Hetty Green. Nah, Mas Ari pernah dengar nama ini? Iya, sempat sekilas. Oke, ya. Hetty Green itu dijuluki the woman who love money, ya. Dia adalah pencinta uang. Apa yang menarik dari seorang Hetty Green? Hetty Green itu dijuluki oleh Guinness World Record adalah orang yang terkikir di dunia. Jadi saya waktu baca ini, waduh, orang yang terkikir di dunia. Sekikir apakah dia gitu ya? Oke, Hetty Green dia lahir di Amerika 21 November 1834 dan meninggal 3 Juli 1916. Jadi cukup panjang hidupnya ya. Ayahnya meninggal di 1865 mewariskan Hetty 5 juta US dollar. Bukan 5 juta rupiah ya, 5 juta US dollar. Kali 16.000 berapa gitu kan, angkanya gede banget tuh, berapa miliar gitu kan. Oke. Nggak berapa lama tantenya meninggal lagi, mewariskan 2 juta US dollar. Berarti kan udah 7 juta tuh modalnya seorang Hetty Green. Dan waktu Hetty Green meninggal, kekayaannya 100 juta US dollar. Jadi dia seorang yang sangat-sangat kaya. Tapi ada tapinya, dia orang paling kikir di dunia. Bagaimana kelakuannya? Oke, Hetty Green itu cuman punya 2 baju, 2 celana, 2 daleman, 2 sepatu. Jadi dia hanya bajunya hari ini sama besok itu sama. Hanya 2 saja, padahal kekayaannya 100 juta US dollar. Yang lebih parahnya, dia tidak pernah beli mesin cuci. Jadi setiap hari dia cuci pakai air bagian yang kotornya aja. Coba Mas Ari, kenapa dia harus begitu? Menghemat ya. Betul, dia menghemat deterjen. Jadi jadi kalau cuman ujungnya aja ya udah gitu kan dicuci. Itu dia lakukan sepanjang dia hidup. Kemudian apalagi yang dia lakukan? Kalau dia ulang tahun, begitu dia ulang tahun, dia udah siap-siap, orang nyalain lilinnya, dia langsung tiup. Karena dia selalu bilang, itu lilinnya tolong dikembalikan dan uangnya diminta balik. Saking segitu pelitnya. Terus setiap hari Hetty Green itu tidurnya jam 4 sore. Dia nggak pernah mau tidur malam. Karena dia tidak mau menyalakan lampu. Jadi dia tidur jam 4 sebelum matahari hilang. Jadi dia sudah tidur dan nanti dia bangun pagi hari. Sampai segitu pelitnya untuk seseorang dengan kekayaan 100 juta US dollar. Nah, yang membuat dia akhirnya, ini adalah anaknya, anak laki-lakinya, satu kali itu tabrakan dan kakinya luka-luka. Nah, Hetty Green tidak izinkan anaknya ke rumah sakit. Dia biarkan anaknya dia obatin sendiri dengan seadanya sampai yang terjadi kaki anaknya itu membusuk dan akhirnya diamputasi. Nah, jadi sedemikian kikirnya lah seorang Hetty Green. Dan pada akhirnya dia meninggalkan 100 juta US dollar dan tidak bisa dibawa dalam peti matinya. Betapa menyedihkannya, Sobat Maestro, bahwa uang yang dia miliki dia tidak bisa menikmatinya. Nah, inilah salah satu contoh orang yang cinta akan uang. Jadi uang itu penting, tapi balik lagi, uang itu bukan segalanya. Ya, nah, satu yang pertama, ya, apa sih yang lebih penting daripada uang? Yang pertama adalah kesehatan. Ya, kesehatan kita jauh lebih penting, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan mental. Saya itu pernah bertemu dengan
ya beberapa teman lah, sahabat. Satu kali dia sampai sakit gitu ya. Jadi dia cerita, iya nih gue tuh stres sakit. Kenapa? Ternyata ada orang yang berhutang sama dia. Terus saya tanya, utangnya berapa? Ya utangnya 20 juta. Terus saya tanya, emang dengan 20 juta itu kamu nggak punya uang? Enggak sih, dia bilang gitu. Yeah. Yang saya tahu uang dia tuh ada ratusan juta lah di tabungan dia. Tapi karena yang 20 juta ini, dia stres, dia mikirin, dia bilang, iya Sar, lu nggak terima nih, uang ini kan penting, dia bilang gitu. Terus, gua kan nyarinya susah, terus ini orang seenaknya aja minjem gitu ya. Terus udah gitu, pas gua tagih, dia marah-marah, gimana gua nggak sakit hati, dia bilang gitu. Gua kesel, ini orang udah ngutang bertahun-tahun nggak bayar, ditagih, marah, ya mbok cicil kek, katanya gitu kan. Sampai akhirnya sekarang gue stres, gue pusing, gue nggak bisa makan katanya. Kalau inget gitu tuh, badan gue sampai gemeteran, dia bilang gitu. Nah, mungkin ini sebuah cerita yang menarik ya, Sobat Maestro. Balik lagi saya cuma bertanya, terus kalau kamu sakit, saya bilang, emang uang kamu yang 20 juta itu balik? Iya. Enggak. Lah terus kamu berobat ke dokter, gue bilang, emang kamu nggak bayar dokternya? Saya bilang, ya bayar. Nah artinya kerugian kamu itu jauh lebih besar dari 20 juta. Kecuali kalau kamu sakit, utangmu balik, puji Tuhan. Tapi kenyataannya orang itu tidak akan mengembalikan uang kamu. Yang ada adalah kamu sakit-sakitan, dan lebih menyedihkannya kalau sampai kamu meninggal. Kan orang itu juga tetap tidak akan bayar. Nah, seperti itu yang seringkali terjadi ya, Sobat Maestro. Ayo kita cek ya, bukan berarti kita harus melepaskan utang itu, ya, tapi kita belajar bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidup kita itu adalah baik, memberikan pembelajaran. Bagaimana kita belajar? Kalau Tuhan bilang mengikhlaskan, lepaskanlah. Jadi jangan sampai gara-gara urusan hutang kita sampai sakit, kita harus masuk rumah sakit, sementara orang yang berhutangnya sehat walafiat. Dan yang rugi kita itu, Mas Ari, yang pertama kesehatan betul. Lebih penting. Ya, betul. Iya, dan ini memang ya uang ini banyak menimbulkan masalah sih Bu ya sebetulnya. Betul, betul. Iya. Nah, dan ya apalagi dengan kesehatan ya Sobat Maestro. Beberapa waktu yang lalu juga sampai saya waktu dikasih kesempatan sakit itu ya Bu ya, waktu demam berdarah itu kan satu kamar juga dengan orang yang sudah sakit jantung begitu ya. Dia orang yang lumayan kaya di Bandung gitu kan. Dia sampai ngomong, coba ya aku bisa duitnya banyak tapi nggak bisa memulihkan dia punya jantung yang sudah amfal gitu Bu. Dia cerita gitu, tapi dalam bahasa Inggris gitu, karena memang mereka tinggal di luar negeri gitu. Dia ngomongnya seperti itu. Dokter pun sudah angkat tangan gitu kan. Nah terus buat apa? Ya di satu sisi usianya sudah 70-an tahun begitu ya. Jadi ya sudah tinggal pasrah aja gitu. Jadi ngomong dalam bahasa Inggris, sudah buat apa ini gitu. Duit banyak tapi nggak bisa apa-apa gitu. Makan juga dibatasin. Ini nggak bisa dibatasin gitu kan. Enak ya Luri ya, masih bisa makan gini. Enak gimana ada saya makan aja uyuhan gak punya duit. Itu kan dua kutub yang berbeda ya Bu ya. Di satu sisi betul. Dia kelebihan duit tapi dia tidak bisa menikmati, nggak bisa ngapa-ngapain dengan duitnya. Sementara saya mau ngapa-ngapain tapi nggak ada duitnya gitu. Nah itu memang yang kita harus hadapi gitu ya, bahwa kesehatan tuh menentukan buat kita. Even kita punya uang atau tidak punya uang gitu ya. Sobat Maestro, pernah dengar cerita orang yang membuang uangnya ketika dia kena kanker dan dokter memvonis itu nggak bisa sembuh. Ya artinya ada hal-hal yang tidak bisa kita beli dengan uang. Nah ini ada juga ayatnya menarik nih, Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi kita perlu berdoa selalu Tuhan memberkati kita. Tuhan izinkan aku bisa menikmati apa yang Tuhan berikan buat kita. Nah, jadi kenapa kesehatan lebih penting? Supaya kita mengerti bahwa
kalau uang kita banyak tapi kita nggak jaga kesehatan, uang itu pun juga akan bocor ya. Satu betul. pengobatan kanker itu sekarang sudah berapa miliar di luar negeri ya. Betul. Untuk demam berdarah atau apapun sekarang cukup mahal gitu ya. Jadi mari hari ini kita lihat, kita evaluasi apakah hidup kita betul-betul menjalaninya dengan sehat. Bukan berarti kita harus makan makanan mahal, tapi kita melihat dari sisi pengelolaan sehari-hari, apakah kita makan yang sehat, kemudian apakah kita menjaga mental kita tetap sehat, karena tubuh, jiwa, dan roh yang seringkali saya bilang itu semuanya terkoneksi gitu ya. Ketika mental kita sakit, badan kita akan sakit, dan ujungnya uang kita juga jadi sakit juga gitu ya. Betul, nah, betul. Itu yang kita harus ini. Saya pernah bertemu juga dengan seseorang yang tiap hari makannya tuh ya Indomie, telur, terus saya agak penasaran, maksudnya apakah dia nggak punya uang? Terus kenapa sih kamu makannya kok telur lagi gitu ya? Terus dia bilang gini, ya memang aku suka telur. Oh oke. Tapi yang kedua dia bilang telur tuh makanan paling murah katanya gitu kan. Satu telur udah bisa pakai makan. Terus dalam hati saya, apakah kamu sesusah itu sampai tidak? Terus saya bilang sebenarnya telur murah, tapi ada yang lebih murah loh. Satu ikat bayam juga itu juga murah gitu menurut saya, udah bisa satu keluarga. Terus saya tanya, kamu nggak pernah punya keinginan sekali-sekali jajan kulineran gitu ya? Oh enggak katanya. Hidup itu kita tuh harus menghitung dengan sangat ketat. Waduh, saya pikir, saya bilang kamu nggak takut makan telur bisulan? Dia hanya tersenyum gitu loh. Jadi ada orang yang mengirit sampai seperti itu gitu ya. Jadi bukan berarti harus makan makanan mahal, enggak. Tapi ayo kelola hidup kita dengan baik, dengan setiap uang yang ada. Kita bisa beli sayur-sayuran. Sayur-sayuran itu murah ya. Kalau ke Andir malam-malam itu saya ngelihat sayuran yang fresh turun dari Lembang, dan itu murah-murah banget gitu ya. Dibandingkan daging. Iya, betul. Ini juga ada beberapa temen nih, Ibu Sarah ya, yang duitnya lebih banyak dari saya lah, ratusan juta gitu ya dia. Tapi tiap harinya itu mengeluh gitu. Ya ampun Ari, enak ya lu bisa ke Malang, bisa ke sini, gua nggak bisa. Lah duit lu itu pakai gitu kan. Sayang gitu katanya Bu. Sayang gitu. Nah duitnya ratusan juta gitu, tinggal pergi kayak ke luar negeri kayak ke apa gitu kan. Tapi dia sayang gitu, dia ngeluh aja gitu. Ngelihat hidup orang itu lebih enak. Jadi ayo kita belajar ya tadi ya, bahwa di bagian kesehatan mental itu kita perlu refreshing, kita perlu healing. Nah, jadi kalau kita punya uang, mari Sobat Maestro, ya kita bisa healing. Mungkin kalau kita nggak sanggup untuk yang pergi ke luar negeri, ke Paris atau mau kemana, cukup ke Lembang ya, di Lembang adem gitu ya, di Gunung Tangkuban. Iya, Banjaran juga bagus, gitu Soreang sekarang juga udah bagus. Ya, Ciwidey, Pangalengan ya. Jadi betul. Jadi ayo belajar menikmati apa yang Tuhan percayakan. Karena sekali lagi kalau kita sakit, lutut kita udah nggak bisa dipakai jalan, walaupun duitnya 2 miliar, kita juga buat apa gitu ya? Kita nggak bisa menikmatinya. Mari kita mengatur uang kita dengan baik. Nah, itu yang pertama. Nah, ini menarik Ibu Sarah. Apakah ini memang ada kaitannya ya? Orang-orang yang sakit yang mungkin itu tidak bisa diobati, yaitu tadi karena cinta dengan uang itu, Bu. Soalnya teman-teman saya tadi juga seperti itu, Bu. Bentar-bentar migrain, bentar-bentar GERD, bentar-bentar apa gitu. Apakah ada kaitannya dengan cinta uang tadi itu, Bu? Betul. Kalau kita bicara cinta, apa sih ciri-ciri cinta itu? Ketika cinta itu ada dalam hidup kita, cinta itu melekat, betul nggak? Pengen ketemu terus pengennya kalau jalan pegangan terus, itu kan cinta. Sama ketika kita mencintai uang, yang kita ingat adalah uang. Padahal ada yang harus kita ingat, ada Tuhan di dalamnya, ada keluarga di dalamnya, ada pelayanan di dalamnya gitu ya, ada kebahagiaan kita di dalamnya. Tapi kalau kita ingatnya cuma uang, ya uang terus. Kalau ada lagu money gitu ya. Jadi cuma itu aja yang dia pikirin, pagi uang, siang uang, malam uang. Ada lagunya ya, anak sekolah minggu, apa yang dicari orang. Nah, uang, betul, kita perlu cari uang, tapi uang itu tidak bisa mengendalikan kita. Kita yang harus mengendalikan uang. Nah, itu pentingnya. Maksudnya kalau kita cinta uang, kita akan ingat uang. Terus teman-teman ya, sobat Maestro, kasihan uang kita juga menderita di tangan kita karena saking cintanya itu uang kita pegangin terus. Padahal uang itu bilang, aduh jangan dipegangin terus dong gitu ya. Dia juga pengen bebas gitu ya.
Tapi saking kita cinta sama uangnya kita pegangin sampai nggak lepas-lepas gitu loh. Jadi menderita uang itu di tangan kita ya. Jadi ada waktunya, ada saatnya kita harus melepaskan. Apa yang memang harus kita lepaskan untuk kesehatan, untuk kebahagiaan, untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, itu memang harus. Jadi balik lagi, ada more precious than money. Yang pertama adalah kesehatan. Nah, yang kedua, kita pindah ke yang kedua. Yang kedua adalah nama baik. Ya, ada seorang orang kayanya saya lupa, Lee Ka-shing ya, itu nomor 20 terkaya di dunia. Dia berkata apa? Nama baik adalah aset penting yang tidak tercantum dalam laporan keuangan. Maksudnya apa? Ada banyak yang gara-gara uang akhirnya nama baiknya tercemar. Ya, ketika dia misalnya kasus korupsi berapa miliar kemarin sampai ada kasus triliunan gitu 271 ya Bu ya yang lagi rame itu ya. Anak Tuhan lagi Bu, anak Tuhan lagi Bu. Nah, ya jangan nyebutin nama, nanti takutnya ada sama lagi. Ya kan kebawa-bawa kan akhirnya kan jadi kekristenan yang juga ini tuh kan orang Kristen lagi, etnis apa lagi gitu kan, jadi semuanya kena deh. Betul. Nah, jadi seringkali karena uang kita melupakan bahwa ada yang dijaga, yang harus kita jaga adalah nama baik. Amsal 22 ayat 1a berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Amsal berkata seperti itu. Nah, Sobat Maestro, mari kita evaluasi mana yang lebih berharga, nama baik kita atau uang kita ya, yang seperti diceritakan yang akhirnya tertangkap lah, terus punya perusahaan, punya dua pembukuan lah, pembukuan dalam, pembukuan luar demi menyelamatkan uang pajak. Tapi pada akhirnya kebongkar, akhirnya dicerca, akhirnya anak buahnya semua di perusahaan yang harusnya menghargai mereka menghina gitu ketika terbongkarlah bagaimana pengelolaan keuangan yang tidak benar. Jadi ada banyak hal yang kita perlu pikirkan ketika kita melakukan sesuatu dengan uang kita. Apakah itu akan memberikan nama baik kepada kita dan nama Tuhan dimuliakan, atau malah menghancurkan nama baik kita? Seperti Amsal bilang, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Nah, itu yang kita perlu pikirkan ya. Hari-hari ini cukup banyak yang misalnya maaf ya, ketika dia terikat kepada pinjol, semua orang di dalam handphonenya itu dapat WA. Tolong Mas Ari, minta Ibu Sarah segera bayar utangnya. Waduh, ya Mas Ari langsung gini, waduh Bu Sarah, kok bisa gitu kan? Akhirnya nama baik saya juga dipertaruhkan di situ. Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Saya menemukan beberapa kasus di perusahaan saya seperti itu. Bukan hanya nama kontaknya. Sekarang itu untuk pinjol mereka menyerang ke perusahaan. Jadi betul. Si karyawan itu di perusahaannya ditelepon dan dikasih tahu bahwa ini karyawannya punya pinjol. Nggak sampai di situ, Facebooknya, IG-nya, gitu dikirim. Dia bilang tolong, dia melakukan penipuan di IG-nya dan di Facebook-nya, bayangin. Jadi itu mempermalukan nama dia dan akhirnya dia itu makin stres ya. Udah belum bisa lunasin, tambah stres ya. Makanya tidak heran pada akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup. Cukup banyak kasus pinjol yang seperti itu. Nah, itu yang kedua Mas Arya. Yang ketiga, supaya nanti kita sempat bahas ininya ya, adalah hubungan yang baik dengan orang lain. Amsal 22 ayat 1b, dia bilang, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Ya, hubungan yang baik dengan orang lain itu juga penting. Nah, ada sebuah cerita ya yang saya bisa ini ya. Nah, ini nih, Esin, seorang namanya Nesrim. Dia punya saudara, saya baca ini ya, Nesrim adalah salah satunya saudara kandung saya. Kami selalu akur, jadi saya tidak pernah berpikir bahwa hubungan kami bisa rusak karena uang. Tapi yang terjadi ketika orang tua kami meninggal, mereka meninggalkan sedikit warisan dan menentukan agar uang itu dibagi sama rata. Adik saya tidak setuju dengan permintaan orang tua kami dan meminta lebih. Karena saya mau menghargai permintaan orang tua, kemarahannya meledak dan ia mengancam saya. Sampai hari ini ia masih dendam. Nah, Mas Ari, urusan warisan kakak adik ya, sampai akhirnya putus hubungan. Yang ada saling mendendam karena urusan pembagian warisan ya. Jadi itu juga seringkali terjadi Sobat Maestro. Seberapa sering kita konflik dengan orang lain
ketika kita berurusan dengan uang, ya. Padahal betul. Firman bilang dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Nah, ada satu juga orang yang sangat menarik nih dari Amerika juga, namanya Leona Helmsley ya. Siapakah si Leona Helmsley ini? Dia adalah pemilik Empire State Building. Kebetulan saya pernah bekerja di perusahaan lama saya sewa New York Life. New York Life itu berkantor di Empire State Building. Itu adalah building yang mewah di New York, ya. Bayangin loh ya, building punya, dan itu bukan hanya itu, banyak dia punya gedung-gedung di Amerika. Tapi yang paling besarnya itu adalah Empire State Building ini. Nah, tapi si Leona ini adalah orang yang sangat unik. Kenapa? Dia ketika dia mati, meninggal, dia mewariskan 12 juta US dollar kepada siapa? Kepada anjingnya. Oh. Ya, Sobat Maestro boleh klik ya, boleh Google untuk baca ya tentang Leona Helmsley tadi. Bayangkan, mewariskan 12 juta US dollar kepada anjingnya. Kenapa nggak ke saya aja ya Mas Ari? Iya, betul. Nah, jadi dia adalah sama orang yang sangat pelit dan dia tidak rela kekayaannya dinikmati oleh orang lain. Nah, yang terakhir dia memberikan warisan kepada cucunya, tapi melalui notaris seperti itu ya, bahwa cucunya akan dapat warisan kalau setiap tahun dia datang ke kuburannya. Jadi kalau datang ke kuburan nanti dikasih, jadi dicicil supaya selama hidupnya tetap ada orang yang datang berkunjung. Jadi apa yang kita pelajari dari si Leona? Dia tidak membangun satu hubungan yang baik dengan keluarganya. Tidak ada kedekatan sama sekali untuk dia bisa merasa dekat dengan suami, dengan anak-anaknya, sehingga ketika dia mati, dia harus melakukan itu. Betapa menyedihkannya, orang datang ke kuburan bukan karena mencintai, karena merasa mengenal, merasa menghormati, tapi karena mereka datang hanya untuk dapat uang warisan di kuburan itu. Betul. Ini menarik ya Sobat Maestro, dan ini cukup banyak loh ya kadang-kadang ya dalam keluarga. Ini Bu ya, saya baru dapat cerita gitu. Ada beberapa pembantu rumah tangga yang misalkan anjingnya, kucingnya, majikannya, burungnya lebih mahal makanannya daripada gaji pembantunya, ataupun keluarga juga ya, makanan hewan piaraannya lebih mahal dari makanannya anaknya. Dan betul. Itu terjadi kepahitan dan akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Bu. Merasa direndahkan gitu. Masa hewan piaraannya lebih berharga daripada aku manusia gitu. Nah, betul. Tapi ini terjadi 12 juta US dollar. Tuh anjing dikasih 1 juta juga udah bingung dia. Ya, dia lebih kalau kita kasih anjing sama makanan anjing, dia kejar makanannya lah. Ya, dia lebih suka tulang dibanding kertas kan. Jadi betapa bodohnya manusia ketika dia berpikir bahwa hewan peliharaan itu jauh lebih berharga ya. Memang benar, kadang-kadang mungkin kita kecewa sama anak kita, sama cucu kita, tapi itu posisi yang tidak bisa digantikan oleh hewan peliharaan. Karena mereka tidak bisa tahu, tidak bisa mengerti soal uang ini. Nah, jadi ini cerita yang menarik ya. Bagaimana kita membangun hubungan baik. Yuk, mari kita evaluasi apakah dengan uang yang kita miliki hari ini kita bisa memberkati keluarga kita, kita bisa memberkati pelayanan kita, kita memberkati orang-orang yang kita cintai, sehingga mereka merasa memiliki kita dan mereka merasa disayangi dengan apa yang kita miliki. Nah, itu yang penting ya. Nah, itu yang ketiga nih, yang terakhir. The most important than money adalah iman lebih penting dari uang. Perjalanan hidup kita, perjalanan iman kita sampai nanti kita mati, itu menentukan apakah kita akan berada di dalam kerajaan surga atau tidak gitu ya. Bukan langkah awal tapi langkah akhir kita. Masihkah Tuhan mendapati iman dalam hidup kita? Jangan sampai iman kita luntur dan akhirnya kita melepaskan iman percaya kita gara-gara kita tidak punya uang.
Ya, 1 Petrus 1 ayat 7. Di situ ya katanya, maksudnya semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi, balik lagi. Yang terakhir, yang paling menentukan hidup kita dan lebih penting dari uang adalah iman. Kadang-kadang saya tahu ketika kita punya uang, iman kita bangkit. Tapi ada kalanya Tuhan izinkan kita nggak punya uang. Disitulah sebuah ujian. Masihkah kita bisa berkata Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu katanya Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Masihkah kita bisa melewati itu ya? Saya percaya Tuhan itu kadang-kadang suka ngelatih iman kita gitu ya, untuk kita belajar percaya sama Dia. Satu kali saya belajar seperti ini. Saya ini bekerja, penghasilan saya totally lebih dari gaji. Jadi saya nggak punya penghasilan dari bonus atau usaha yang lain, nggak ada. Pure 100% dari gaji. Jadi setiap tanggal sekian saya terima. Nah, satu kali saya hitung ada pengeluaran yang harus saya keluarkan mendadak. Dan saya itu karena saya kerja di insurance, saya belajar financial planning, saya bagaimana mengelola keuangan saya supaya saya bisa atur pos-posnya dengan baik ya. Semua saya atur, ada pola investasi, tabungan, asuransi, buat jalan, buat makan, buat apa saya atur. Jadi saya udah tulis. Kemudian dengan pengeluaran itu nggak cukup. Terus udah gitu saya udah buang, udah bulan ini saya nggak nabung gitu ya, udah saya coret, masih nggak cukup. Saya bilang Tuhan ini nggak cukup. Akhirnya saya mulai melirik yang namanya perpuluhan. Terus saya mulai bilang begini, saya belajar untuk dari dulu dilatih Tuhan untuk memberikan perpuluhan. Setiap awal bulan pas gajian saya langsung bayar gitu ya, saya kembalikan kepada Tuhan. Terus saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, saya nggak akan lupa perpuluhan, saya akan tetap bayar Tuhan. Tapi boleh nggak Tuhan, saya taruhnya di akhir, bukan nggak mau bayar loh ya, saya bukan nggak mau kembalikan perpuluhan, saya taruhnya di akhir supaya saya ada pengaman gitu loh. Mana tahu saya butuh, dan kan saya tuh mesti butuh pegangan ya. Terus apa yang saya dapetin di hati saya, Tuhan seperti berkata begini, Sarah, aku mengasihi kamu. Apakah kamu mengasihi aku? Seberapa percayanya kamu sama aku? Aduh, saya dengar itu saya bilang, Tuhan, mana ya yang aku harus pilih? Boleh nggak itu diundur? Ya Tuhan bilang, that's a choice. Kamu boleh memilih. Iya kan? Dan orang pun tidak pernah tahu saya bayar perpuluhan atau tidak, betul nggak? Tapi di hati saya bilang, aduh Tuhan, bener ya, belajar dengan iman tuh nggak gampang. Akhirnya saya bilang, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, saya kembalikan perpuluhan saya, transfer perpuluhan saya. Dan masing sampai akhir bulan terlewati gitu, dan ada aja gitu ya berkat yang masuk di luar apa yang saya pikirin. Jadi akhirnya saya belajar, betul ya Tuhan, berjalan iman itu khotbah mah gampang, cerita di Radio Maestro gampang, betul. Tapi ketika kita menjalaninya setiap hari, belajar dengan iman bahwa Tuhan itu Tuhan yang menyediakan, itu nggak gampang. Seringkali di tangan itu susah untuk melepaskannya, walaupun saya tahu kita suka bilang, iya ini uang tuh milik Tuhan, rumah kita milik Tuhan, semua aset kita milik Tuhan gitu ya. Tapi kenyataannya ketika Tuhan mengambil atau meminjamnya sementara, kita marah gitu ya. Aduh Tuhan, kenapa ini kan punya saya? Padahal kita kalau ngomong, oh Bu Sarah diberkati, iya puji Tuhan, dipercaya Tuhan, dapat rumah baru. Padahal kalau rumahnya diambil lagi, marah nggak? Ya mungkin nggak marah, tapi sedih, ya kan? Karena kita menganggap itu adalah milik kita. Nah, jadi ayo, yang terakhir ini sangat menentukan buat kita. Iman lebih penting dari uang, ya, supaya kita mengerti ada hal yang tidak bisa kita bawa pulang ke surga, tapi iman kita bisa bawa pulang ke surga, ya. Sobat Maestro, jadi 4 hal yang penting tadi ya. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah hubungan baik, yang ketiga nama baik, yang keempat adalah iman. Nah, kalau gitu apa yang harus kita lakukan ya? Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah jadilah pengelola uang yang baik ya. Saya nggak bacakan ya karena waktu kita nggak akan cukup. 1 Timotius 6 ayat 7-10 ya. Kita perlu mengevaluasi setiap pengeluaran kita.
apakah pengeluaran kita itu sudah tepat atau tidak? Apa yang penting, apa yang kurang penting, dan apa yang tidak penting? Ya, mari Sobat Maestro bikin pengeluaran, ada catatannya ya. Sekarang bisa di handphone, bisa di kertas. Sudah ada aplikasinya lagi malah sekarang ya Bu ya. Betul. Jadi kasih warna. Kalau merah uang sekolah anak itu kita nggak bisa pungkirin gitu ya. Uang sekolah anak, listrik, coba kasih warna merah. Tapi ada yang warna hijau, misalnya biaya makan. Evaluasi makan kita lebih banyak di luar atau di jajan. Saya kalau keluar makan di resto tidak bisa belanja di bawah 200.000. Pasti makan itu bertiga tuh di atas 200.000. Padahal kalau masak kan bisa irit 50.000 pun masih bisa, tergantung apa yang kita beli gitu ya. Nah, kasih warna hijau. Terus apalagi yang kita bisa ini? Kasih warna kuning. Pengeluaran yang sebenarnya bisa kita hilangkan. Contoh, misal biaya pulsa. Pernah nggak kita sadari satu pulsa kita 300.000 itu kita buang dan tidak kita kembalikan? Lebih bagus pulsanya 100, 200.000-nya kita tabungin. Nah, itu yang tidak kita sadari gitu loh. Maksudnya itu penting tapi tidak harus ada gitu. Maksud saya masih bisa dikurangin. Hal-hal yang kita lihat apa sih yang masih bisa kita evaluasi di situ. Jadi yang pertama, jadilah pengelola uang yang baik. Berapa masuk, berapa keluar, dan berapa yang kita harus bisa tabungkan. Ya, seringkali orang Amerika tuh mengajari saya begini, Sarah, kalau kamu terima 100 juta, dia bilang 20 jutanya itu udah langsung kamu masukin dulu ke tabungan. Jadi setiap bulan kamu cuma ingetnya 80 jutanya, gitu loh, gampangnya. 80 juta yang kamu kelola, terus kamu bayar per puluhan. Itu yang lain baru kamu sisanya. Jadi bukan kita pakai dulu terus ada sisanya kita tabungin. Nah, ini yang salah gitu ya. Nah, terus udah gitu lihat pengelolaan kartu kredit. Kalau teman-teman Sobat Maestro bocor, saya pernah seperti saya bocor, gunting kartu kredit, belajar hidup walaupun pahit ya dengan uang cash itu nggak gampang. Aduh, nggak ada. Padahal kalau pakai kartu kredit itu enak banget, tinggal gesek-gesek aja pas awal bulan. Aduh, enak, gitu ya. Enak awalnya, Bu. Betul. Saya pernah ngerasain, saya jalan ke luar negeri, terus saya gesek-gesek. Begitu awal tagihan keluar, jantung saya berdebar dengan sangat kencang. Kenapa? Karena itu sudah puluhan juta loh. Dan saya nyeselnya apa? Karena saya nggak bisa nyelesain 40 juta itu dengan seketika. Akhirnya saya cicil dan bulanannya itu lebih besar. Bunganya, interestnya itu besar banget. Sehingga kalau saya bayar 5 juta tuh tidak mengurangi dari 40 loh. Jadi paling cuma kebayar 3 juta. Jadi terus nanti kepake lagi. Itu akhirnya terus nggak lunas-lunas sampai berapa tahun. Nah, itu pembelajaran yang mahal buat saya. Ya, waktu belanjanya enak, tinggal gesek gitu ya. Waktu bayarnya nyut-nyutan ya. Itu yang pertama, jadilah pengelola uang yang baik. Yang kedua adalah jadilah orang yang produktif dalam segala hal. Karena berkat Tuhan tidak hanya dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk kemampuan, talenta, dan keterampilan. Saya kasih ayatnya ya, Ulangan 8 ayat 10. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Jadi Tuhan mau kita produktif dan kita makan dan kenyang dan kita bisa memuji Tuhan. Nah, produktif itu adalah menghasilkan sesuatu, Mas Ari. Kita perlu berdoa kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, izinkan saya menjadi orang yang tetap produktif. Nah, ada satu cerita terakhir yang saya mau kasih ke Sobat Maestro. Ya, boleh dilihat juga. Namanya Anna Marie Robertson Moses. Anna Marie Robertson Moses, saya kayaknya pernah cerita di sini ya. Itu adalah seorang oma yang dia meninggal di 101. Dan dia menjadi seorang pelukis di usia 76 tahun. Nah, saya ulang. Maksudnya apa? Anak ini melukis di usia 76 ketika tangannya sudah artritis, ketika sendi-sendinya udah mulai sakit-sakitan. Orang kadang-kadang suka bilang sama begini sama saya, aduh Bu Sarah, saya ini udah tua, mau ngerjain apa? Aduh, saya ini udah pensiun, saya ini udah lama nggak kerja, saya nggak bisa melakukan apa-apa. Nah, mari mengubah mindset. Apapun masih bisa kita lakukan selama kita mau. Dan kita berdoa, Tuhan, kasih saya kesempatan untuk menjadi orang yang produktif sampai pada akhirnya saya menutup mata. Nah, Anna Marie ini yang saya cerita dalam dekade 3 tahun terakhir hidup dia, waktu itu 30 tahun hidup dia menghasilkan 2.000 lukisan dan satu lukisannya dihargai 17 miliar gitu loh.
Jadi walaupun 76 udah radang sendi, udah sakit-sakitan, tapi dia masih tetap produktif. Hayu kita yang belum umurnya 76, yang masih umur 30, 40, 50, 60, mari jadi orang yang produktif. Mari tidak menyerah dengan hidup kita. Ada Tuhan yang besar dalam hidup kita, yang memampukan kita melakukan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, ya. Pesan saya hari ini buat semua Sobat Maestro, mari jadilah orang yang diberkati Tuhan, jadilah orang yang bisa mengelola uang, dan jadilah orang yang produktif. Nah, dan terakhir, sangat terakhir, jadilah orang-orang yang suka memberi, bukan yang suka menerima. Karena Tuhan bilang bukan kemampuan menerima yang menyebabkan mujizat Tuhan, tetapi kemampuan memberi, ya, itu di 1 Raja-Raja 17 ayat 10. Jadi mari kita jadi orang-orang yang diberkati. Ketika kita menabur yang baik, kita akan menuai yang baik. Pintu-pintu berkat akan dibukakan. Kalau hari ini Bapak Ibu, Sobat Maestro lagi nggak punya uang, ingatlah ada Tuhan bersama dengan kita. Mari kita evaluasi apa yang salah dengan hidup kita. Adakah kebocoran-kebocoran yang kita buat? Kita berdoa, kita tutup kebocoran itu, dan Tuhan meneteskan kembali berkat-berkat itu kepada kita. Berkat yang kecil akan menghasilkan berkat yang besar. Dan kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Kita menjadi pengelola uang yang baik. Kita diberkati, kita punya uang, dan uang itulah yang menjadi berkat buat banyak orang, bukan buat diri kita sendiri. Itu Mas Ari pesan saya hari ini. Betul. Ya, ini memang sesuatu yang kadang-kadang dilupakan oleh setiap kita, ya, Sobat Maestro, ya. Literasi keuangan ini penting, dan juga kebergantungan kepada Tuhan, ya, karena di Alkitab itu Tuhan dan Mamon itu sama-sama bersandingan, ya. Dan kalau hari ini Anda mendengarkan apa yang sudah diuraikan Ibu Sarah, yuk kita sama-sama cek, ya, bagaimana tanggung jawab kita dalam pengelolaan keuangan. Kalau misalkan hari-hari ini Anda sedang dalam kondisi yang sepertinya tidak memiliki uang, mungkin Tuhan sedang menguji kebergantungan kita kepada Tuhan, ya. Ketika kita memiliki Tuhan, kayaknya udah cukup, ya, Bu, ya. Karena Tuhan yang punya semesta, ya, Bu, ya. Betul. Oke. Betul, Mas Ari. Ibu Sarah, terima kasih. Ini termasuk juga mengingatkan saya, ya, apa yang diuraikan Ibu Sarah. Sehat selalu, Ibu Sarah. Terima kasih, Mas Ari. Sehat semuanya, ya. Oke, baik Sobat Maestro, jika ada pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin disampaikan ataupun Anda ingin mendapatkan layanan lebih intens, nanti bisa menghubungi kami. Kami akan memberikan call center dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung. Baik, dari Geram Maestro, Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari dan juga Ibu Sarah, konselor dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung. Selalu ada cinta, selalu ada harapan. Mohon pamit, kita ketemu lagi di Pelangi Kasih selanjutnya. Tetap jaga protokol kesehatan dan tetap bergantung kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.